Halo Pak Rizky, perkenalkan nama saya Javier dan hari ini saya akan membuat video storytelling Majapahit dari berdiri hingga tragedi Bubat. Nah, jadi cerita ini pada tahun 1292 saat kerajaan Singasari mengalami keruntuhan. Raja terakhir Singasari yaitu Kertanegara diserang oleh Jaya Katuang dari Kediri. Serangan ini berhasil menjatuhkan Singasari dan membuat keadaan menjadi kacau. Banyak keluarga kerajaan terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari mereka dari ancaman musuh. Di tengah-tengah situasi yang sulit, ada seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya. Ia yaitu menantu Kertanegara. Ia tidak ingin cita-cita dan perjuangan Singasari berakhir begitu saja. Dengan bantuan Arya Wiraja, seorang penguasa Madura yang mendukungnya, jadi Raden Wijaya mulai menyusun rencana untuk merebut kembali kekuasaan. Tapi pada saat yang sama juga pasukan Mongol yang dikirim sama Kaisar Kubilai Khan ini datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara karena dianggap menghina utusan Mongol ya. Tapi karena Kertanegara udah lebih duluan meninggal karena serangan Jaya Katawang, nah makanya Raden Wijaya ini memanfaat kedatangan pasukan Mongol jadi kayak mengajak mereka kerjasama untuk mengalahkan Jaya Katuang. Terus setelah Jaya Katuang dikalahin, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol hingga ya mereka terpaksa meninggalkan Jawa. Jadi kemenangan ini membuat Raden Wijaya berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru yang namanya itu Majapahit. Nama ini berasal dari buah maja yang rasanya pahit dan ditemukan di daerah tempat kerajaan ini berdiri. Dan pada masa awal berdirinya Majapahit masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pemberontakan terjadi dan mengancam kestabilan kerajaan. Namun ya para penerus Raden Wijaya berhasil mempertahankan kerajaan Majapahit tetap berdiri dan berkembang. Terus beberapa tahun kemudian tahta Majapahit dipegang sama Tribuana Tunggadewi. Ia merupakan salah satu pemimpin yang berperan penting dalam memperkuat kerajaan. Pada masa pemerintahannya muncul seorang tokoh yang terkenal yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada ini dikenal sosok yang cerdas, tegas, dan memiliki semangat besar untuk memajukan Majapahit karena kemampuan dan juga kesetiaannya. Nah, Tribuana mengangkatnya menjadi Mahapati atau ya kayak pejabat tertinggi yang bertugas lah untuk membantu menjalankan pemerintahan kerajaan. Nah, terus kayak saat pelantikannya tuh Gajah Mada mengucapkan sebuah janji yang kemudian sangat terkenal dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu ia kayak menyatakan bahwa dirinya ini nggak bisa menikmati kesenangan hidup sebelum bisa berhasil mempersatukan wilayah Nusantara di bawah pengaruh Majapahit. Ya banyak orang menganggap sumpah ini berani banget, namun ya Gajah Mada buktiin sesungguhnya ia memimpin berbagai ekspedisi dan menjalin hubungan dengan banyak daerah di Nusantara. Sedikit demi sedikit wilayah pengaruh Majapahit semakin luas. Terus pada tahun 1350 Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibunya Tribuana Tunggadewi. Jadi masa pemerintahan Hayam Wuruk sering dianggap sebagai puncak kejayaan Majapahit. Itu dikenal sebagai raja yang bijaksana, yang cerdas, dan mampu bekerja sebagai kayak raja yang baik, dan juga sama kayak Gajah Mada dalam menjalankan pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada ini Majapahit menjadi berkembang di kerajaan yang kuat. Banyak wilayah di Nusantara menjadi kayak menjalin hubungan yang baik dengan Majapahit. Perdagangan berkembang dengan sangat cepat karena letak Majapahit yang strategis dan juga hubungan dagangnya yang luas. Selain ini ya kehidupan masyarakat juga semakin maju, bidang pertanian berkembang dengan baik, kesenian dan sastra mengalami kemajuan, serta juga hubungan dengan kerajaan lain semakin kuat. Pada masa ini Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Namun ya di tengah kejayaan tersebut terjadi sebuah peristiwa yang mengubah jalannya sejarah Majapahit. Peristiwa ini berawal dari Hayam Wuruk yang
mau menikahi dia, Pitaloka, putri kerajaan dari Sunda. Pernikahan ini dianggap sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antara dua kerajaan besar. Nah, dia Pitaloka ini menerima lamaran tersebut dan Raja Sunda Linggabuana memutuskan untuk mengantar putrinya langsung ke Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda berangkat dengan harapan akan berlangsung sebuah pernikahan yang membawa persahabatan dan juga perdamaian. Ketika rombongan Sun di lapangan Bubat yang berada di dekat ibu kota Majapahit, muncul nih perbedaan pandangan yang cukup serius. Jadi Gajah Mada tuh kayak menganggap kedatangan rombongan Sunda itu sebagai kayak bentuk penyerahan diri dari kerajaan Sunda untuk kepada Majapahit. Nah, jadi menurut pandangannya dia Pitaloka, seharusnya tuh ya diserahkan sebagai tanda bahwa Sunda mengakui kekuasaan Majapahit. Tapi Raja Linggabuana menolak pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya datang sebagai ayah dari calon pengantin, bukan sebagai raja yang menyerahkan kerajaan Majapahit. Dan bagi kerajaan Sunda, pernikahan itu adalah hubungan setara antara dua kerajaan, bukan tanda penaklukan. Nah, terus perbedaan pendapat ini ya bisa membuat suasana jadi tegang. Hayam Wuruk sebenarnya nggak mau konflik dan berharap pernikahan tetap bisa berlangsung. Ya, tapi keadaan udah terlanjur manas. Akhirnya apa? Terjadilah perang Bubat. Pasukan Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit tetap milih udahlah paksa ya tempur aja demi mempertahankan kehormatan kerajaan mereka. Pertempuran berlangsung sengit meskipun ya hasilnya udah dapat ditebak lah ya. Jadi Raja Linggabuana dan juga pengikutnya bertempur dengan penuh keberanian hingga gugur di medan perang. Mereka memilih mempertahankan kehormatan daripada menyerah. Setelah melihat kehancuran yang terjadi, dia Pitaloka mengambil keputusan yang sangat tragis demi menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Ia memilih mengakhiri hidupnya. Nah, jadi peristiwa ini menjadi salah satu bagian paling menyedihkan dalam sejarah Nusantara. Tragedi Bubat juga meninggalkan kayak sebuah luka yang cukup dalam ya. Hubungan antara Majapahit dan Sunda menjadi sangat buruk selama bertahun-tahun. Banyak pihak Majapahit juga mulai menyalahkan Gajah Mada atas terjadinya tersebut. Hayam Wuruk sangat kecewa dan sedih karena pernikahan yang harusnya membawa perdamaian justru berakhir dengan pertumpahan darah. Sejak itu pengaruh Gajah Mada di lingkungan kerajaan mulai berkurang. Ia tidak punya kekuasaan sebesar sebelumnya. Beberapa tahun kemudian Gajah Mada meninggal dunia meskipun akhirnya diwarnai dengan kontroversi akibat perang Bubat. Jasanya dalam membangun dan memperluas pengaruh Majapahit tetap diakui oleh sejarah. Berkat usaha dan pengadilannya, Majapahit juga berhasil mencapai masa kejayaan yang luar biasa. Dan kisah Majapahit ini kita bisa belajar banyak hal ya. Kita juga bisa belajar tentang semangat perjuangan Raden Wijaya, tekadnya Gajah Mada dalam mewujudkan cita-citanya, terus juga kebijaksanaan Hayam Wuruk dalam memimpin kerajaan, serta pentingnya komunikasi dan saling menghormati agar kesalahpahaman tidak berubah menjadi konflik. Oke Pak, terima kasih telah mendengarkan storytelling dari saya Pak.